Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak pada pertemuan ke-12 perkuliahan mata kuliah Statistika Bisnis 1. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan pertemuan sebelumnya mengenai kemiringan dan keruncingan kurva. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai kemiringan kurva. Hari ini kita akan bahas mengenai keruncingan atau kurtosis kurva. Silakan disimak sebagai berikut. Tingkat keruncingan kurva atau kurtosis adalah merupakan besaran untuk menentukan jenis kurva, apakah itu runcing, normal, atau datar. Rumus yang kita pakai, K atau kurtosis, sama dengan alfa 4, sama dengan sigma frekuensi dikalikan XI dikurang X rata-rata pangkat 4, dibagi dengan N dikali S pangkat 4. Di mana K-nya adalah kurtosis atau keruncingan kurva atau alfa 4. XI-nya ini adalah midpoint atau titik tengah. X bar itu X rata-rata. N adalah jumlah data. Dan FI adalah frekuensi. Adapun kriteria untuk menyatakan tingkat keruncingan kurva dinyatakan sebagai berikut. Suatu kurva dikatakan runcing atau leptokurtik apabila nilai K-nya atau kurtosisnya lebih besar dari 3. Suatu kurva dikatakan normal atau mesokurtik apabila nilai K-nya sama dengan 3. Sedangkan suatu kurva dikatakan datar atau platikurtik apabila nilai K atau kurtosisnya lebih kecil daripada 3. Mari kita lihat contoh soal berikut ini. Contoh soal yang kita pakai masih ada contoh soal nomor 2 yang minggu lalu. Ya. Tapi kita cari untuk keruncingan atau kurtosisnya saja. Di sini soalnya tertulis interval kelas 10 sampai 19 frekuensi 10. Interval kelas 20 sampai 29 itu 15 frekuensinya. 30 sampai 39 itu frekuensi 20. 40 sampai 49 frekuensinya 12, 50 sampai 59 frekuensinya 8, 60 sampai 69 frekuensinya 6, 70 sampai 79 frekuensinya 9, 80 sampai 89 frekuensinya 4, dan 90 sampai 99 frekuensinya 10. Dengan jumlah data atau jumlah frekuensinya 94. Oke, kita lihat. Untuk mencari kurtosis atau keruncingan kurva, maka kita harus melengkapi tabel berikut ini. Ya. Atau membuat tabel berikut ini. Nah, sekarang kita lihat tabel yang di dalam soal kan hanya tersedia interval kelas dan frekuensi saja. Ya. Maka kemudian kita lanjutkan untuk membuat kolom XI atau titik tengah atau midpoint. Ya, dapatlah nih titik tengah atau midpoint-nya. Di sini sudah ada 14,5, 24,5, 34,5, 44,5, 54,5, 64,5, 74,5, dan 84,5 dan 94,5. Kemudian kolom selanjutnya kita mencari frekuensi dikali titik tengah. Didapatlah 145, 367,5, 690, 534, 436, 387, 670,5, 338, dan 945. Dengan jumlah atau sigma frekuensinya 4.513. Nah, kemudian kita siapkan lagi kolom sebelahnya lagi, yaitu XI atau titik tengah dikurang X rata-rata. Nah, untuk mencari kolom ini berarti kita harus mencari nilai rata-ratanya terlebih dahulu. Untuk mencari nilai rata-ratanya berarti kan pernah saya ajarkan kepada kalian pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu dengan membagi sigma frekuensi dikalikan XI atau titik tengah dibagi
sigma frekuensi. Berarti di sini sigma FIXI-nya 4513, sigma frekuensinya 94. Berarti kalau kita lihat nilai rata-rata hitungnya didapat 48,01. Ya. Oke. Baru kita bisa lanjut kembali untuk mencari kolom yang ini. Nah, berarti untuk XI-nya 14,5 dikurangi X rata-ratanya 48,01 itu dapat min 33,5106. Ya. Dan seterusnya. Ya. Sampai paling bawah sampai kelas interval kelas 90 sampai 99. Oke. Kemudian kolom selanjutnya XI dikurang X rata-rata dikuadratkan. Berarti kolom yang sebelumnya kita kuadratkan saja. Ya. Kita tinggal kuadratkan. Misalnya untuk baris pertama min 33,5106 kuadrat berarti 1122,96. Ya, kemudian kita kuadratkan semua sampai interval kelas paling terakhir. Ya. Kemudian kita buat lagi kolom sebelah kanannya lagi yaitu frekuensi dikalikan XI dikurang X rata-rata kuadrat. Ya. Berarti frekuensi ini 10 dikalikan XI dikurang X rata-rata kuadrat. Berarti 10 dikali 1122,96 dapatlah 11.229,63. Begitu semua kalian kalkulasi sampai ke interval kelas terakhir, ya. Kemudian dijumlahkan, ya. Untuk frekuensi yang ada frekuensinya selalu harus kita jumlahkan. Nah, di sini jumlahnya 58.541,49. Ya. Kemudian kita buat lagi kolom sebelah kanannya lagi yaitu XI dikurang X rata-rata pangkat 3. Ya, berarti ini saja yang tadi, ya. XI dikurang X rata-rata pangkatkan 3. Berarti min 33,5106 pangkatkan 3 berarti min 37.631,20. Ya. Semua baris kita pangkatkan 3 sampai interval kelas terakhir. Kemudian kolom sebelah kanannya lagi yaitu frekuensi dikalikan, ya, frekuensi dikalikan XI dikurang X rata-rata pangkat 3. Ya, berarti 10 dikalikan min 37.631,20 dapatlah min 376.312,03. Nah, ini semua kalian kalikan frekuensi dikalikan XI min X pangkat 3, X rata-rata pangkat 3. Semua sampai interval kelas terakhir. Nah, kemudian kalau yang ada frekuensinya kita jumlahkan. Kita jumlahkan semua dapatlah 774.378,90 sigmanya. Kemudian kita ambil lagi atau buat lagi kolom di sebelah kanannya, yaitu XI dikurang X rata-rata pangkat 4. Ya, berarti ini saja tadi kolom yang tadi, dari XI dikurang X rata-rata, pangkatkan 4 saja. Ya, pangkatkan 4 saja. Silakan di kalkulator kalian. Gampang, tinggal dipangkatkan 4. Ya, berarti didapatlah kalau tadi ini XI dikurang X rata-rata min 33,5106 pangkat 4 berarti dapat 1.039,863. Ya. Nih. Oke. Nah, lanjutkan sampai interval kelas terakhir. Ya. Kemudian satu kolom lagi di paling belakang, ini yang kolom terakhir, yaitu frekuensi dikalikan
XI dikurang X rata-rata pangkatkan 4. Berarti frekuensi ini yang 10, misalnya contoh untuk baris pertama 10 dikalikan XI dikurang X rata-rata pangkat 4 dikalikan 1.261.039,863. Didapatlah 12.610.398,63. Ya. Semua baris kalian kalikan ya. Frekuensi dengan XI dikurang X rata-rata pangkat 4 sampai interval kelas terakhir. Nah, karena ini ada frekuensi, kita jumlahkan. Maka jumlah atau sigmanya dapat 76.552.364,28. Nah, bila sudah dapat FI, ya, sigma FI dikali XI dikurang X rata-rata pangkat 4, yaitu yang ini, maka barulah kita bisa mencari kurtosisnya. Nah, untuk mencari kurtosis ini juga perlu kita cari simpangan bakunya. Ya. Simpangan baku itu kan rumusnya sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, yaitu akar dari sigma frekuensi dikalikan XI dikurang X rata-rata pangkat 2. Nah, karena ini jumlah datanya di bawah 100 berarti dibagi N dikurang 1. Jumlah datanya kan 94 dikurang 1. 93. Nah, sigma FI dikalikan XI dikurang X rata-rata kuadrat itu kan nilai jumlahnya adalah ini 58.541,49. Ya, dibagi 93. Akarkan dapat simpangan bakunya 25,09. Nah, baru kita masukkan ke dalam rumus kurtosis ini. Ya, jadi kurtosisnya dapatlah sigma FI dikalikan XI dikurang X rata-rata pangkat 4 dibagi N dikali simpangan baku pangkat 4. Ini sudah dapat ya, simpangan sigma FI dikalikan XI dikurang X rata-rata pangkat 4-nya yaitu 76.552.364,28 dibagi N-nya jumlah datanya 94. Ya, dikali simpangan bakunya ini 25,09 kita pangkatkan 4. Ya, kita kalkulasi ini dulu 94 kali 25,09 pangkat 4. Hasilnya baru dari 76.552.364,28 dibagi hasil ini. Dapatlah keruncingan atau kurtosisnya adalah 2,055. Nah, karena 2,055 ini kurtosisnya berarti kurang dari 3, ya, artinya kurvanya berbentuk datar atau platykurtik. Ya, jadi seperti itu untuk keruncingan atau kurtosis kurva. Silakan kalian kerjakan ya kembali tugasnya yang sudah saya upload di e-learning Ubara dengan waktu 3 hari sampai 3 hari ke depan ya, berarti sampai hari Selasa ya, sampai jam 9 pagi. Silakan kalian kerjakan dengan baik ya, karena ini latihan membiasakan diri, bisa karena biasa ya. Untuk materi keruncingan kurva ini ya. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.